Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing HP ya. Jadi ini adalah Oppo F7 Youth yang saya gunakan kurang lebih selama 7 tahun dari tanggal perilisannya di tahun 2018. Nah, Oppo F7 Youth ini merupakan Oppo penerus dari F5. Cuman F7 Youth merupakan versi lite-nya dari Oppo F7. Jadi versi F7 yang diturunkan fitur-fiturnya sehingga menjadi Oppo F7 Youth. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi fitur spesial di F7 Youth ini? Langsung aja di unboxing ya. Untuk kemasan luarnya seperti ini. Jadi ada foto ada foto HP-nya ya. Ada tulisannya F7 Youth, ada tulisannya Oppo. Jadi persis-persis kayak dusnya Oppo di tahun seangkatan lah. Ada tulisannya Oppo juga. Ada tulisannya Oppo. Nah, di belakang sini cuman sederhana aja ya, jadi cuma ada telepon seluler, jaringan, terus ada diproduksi oleh PT Selalu Bahagia Bersama. Jadi sudah CKD ya, alias sudah dibuat di Indonesia untuk Oppo F7 nya. Nah, langsung aja, sebenarnya ini barang bekas ya, cuman ya biar kerasa unboxingnya aja. Jadi ada tulisannya Oppo di sini, terus ada Oppo juga tulisannya, dan ada buku petunjuknya juga ya. Jadi seperti ini buku petunjuknya. Terus ada SIM ejectornya juga. Bentuknya seperti ini kalau SIM ejectornya. Nah, untuk Oppo S7 bentuknya seperti ini. Dan kita pisahkan dulu. Nah, di dalamnya sini ada unitnya. Jadi ada Oppo F7 nya. Yang ini yang warna hitam yang saya pilih ya. Jadi bukan warna hitam sih, lebih tepatnya warna apa ini ya? Oh ya, warna hitam. Jadi cuman tulis hitam aja, jadi warnanya nggak ada tulisannya prism blue atau apa, jadi cuman ada warna hitam aja. Nah, lanjut lagi, di dalamnya sini masih lengkap ya. Jadi ada chargernya, ada charger Oppo. Ini outputnya 5 volt 2 ampere ya, 10 watt. Saya kurang paham ini charger aslinya atau bukan, tapi charger aslinya saya cari-cari entah nggak ketemu. Jadi juga dapat kabel datanya. Ini kabel datanya masih mikro ya, jadi ini masih mikro kabel data yang dipakai. Dan kita dapat in-ear monitor juga, sebetulnya seperti ini. Jadi ya samalah seperti Oppo seangkatan. Nah, langsung aja kita beres-beres dulu. Jadi sebelum beranjak ke HP-nya kita beres-beres dulu. Oh ya, lanjut aja ke HP-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ada lapisan seperti mengkilapnya diamond. Jadi ini belakangnya nggak polos, warna hitamnya. Jadi ada pantulan-pantulan model-model gradasi seperti ini. Jadi di belakangnya sini ada kamera 13 megapiksel, terus ada LED flash juga, dan di sekeliling sini ada tombol power. Nah, ini tombol power. Terus ini ada SIM ejector juga, kita cek apakah SIM-nya itu hybrid atau bukan. Aja kita tekan dan kita tarik. Nah, ternyata bukan ya. Jadi SIM-nya itu masih biasa, jadi bukan hybrid yang sharing sama micro SD. Jadi ada SIM 1, ada SIM 2, dan ada micro SD-nya juga. Dan di atas ini kosongan ya, jadi nggak ada apa-apa. Dan di sebelah kiri ada volume up and down juga. Jadi tombolnya ini samar, jadi mungkin nggak kelihatan. Nah, ini dua, ini volume up and down. Dan di bawahnya sini ada speaker, ada micro USB, terus ada headphone jack 3,5 mm, terus ada mic ya. Entah micnya ini dua jadi satu atau sebenarnya satu tapi lubangnya dua, saya kurang paham juga. Tapi yang pasti di sini micnya cuma satu arah aja, jadi di bawah, di samping, di atas atau di kameranya sini juga nggak ada. Jadi seperti itu untuk layoutnya. Jadi langsung aja kita
nyalakan terlebih dahulu. Ada tulisannya Oppo. Dan ada tulisannya language, kita pilih Indonesia. Kita pilih Indonesia juga. Oh ya, ini pakai yang anti spy ya, jadi agak samar untuk HP-nya. Jadi kita next saja. Kita lewati semua aja. Ini jangan diinstal ya, supaya nggak menu-menu hitam seperti itu. Maksudnya menu-menu memori. Dan langsung aja kita mulai. Dan ini adalah halaman dari Oppo F7y. Jadi ini adalah beranda dari Oppo F7y. Jadi bentuknya seperti ini. Dan kita hapus ya. Dan kita lihat di pengaturan singkatnya terlebih dahulu. Jadi ada di pengaturannya sini itu saya lupa untuk Oppo nih. Nah, tentang ponsel. Nah, tentang ponselnya itu kita pakai yang versi ColorOS 6, jadi pakai Android 9. Jadi kalau sekarang kan sudah Android 16 ya, jadi udah hampir 8 tahun. Jadi HP ini sudah ketinggalan OS hampir 8 tahun. Jadi awal rilisnya tuh Androidnya tuh pakai Android 8 kalau nggak salah. Jadi cuman diupdate satu aja. Satu kali aja, dan prosesornya e-core, RAM-nya 4GB dan memori internalnya 64GB, tersisa 48,1. Terus untuk Faceband, Android tambahan. Dan itu aja sih perangkatnya, jadi ada tulisannya F7y. Jadi seperti itu untuk perangkat F7y-nya. Dan untuk bloatware-nya cuman ada aplikasi Google ini ya standar. Dan untuk bloatware-nya banyak ya, jadi ada Facebook, WPS ini untuk Office ya, jadi untuk lihat Word, Excel tuh bisa pakai WPS. Terus ada JNT untuk bloatware-nya, ada Babe, ada iReader, Lazada, dan HotApp dan HotGame ini biasanya untuk App Store-nya Oppo. Jadi saya setting dulu dan saya tes benchmark-nya dulu untuk Oppo F7y ini. Jadi untuk Oppo F7y ini pakai prosesor Dimensity, bukan Dimensity, maksudnya masih Helio ya, Helio P60, jadi di bawah seri G, dan RAM-nya 4GB, penyimpanannya 64GB, dan resolusi layarnya tuh 1080p ya. Jadi untuk kerapatan PPI-nya sekitar 407 atau 425 sekitar itulah. Dan untuk resolusinya ini masih 18,5:9, jadi belum yang 19,5:9 ya. Jadi agak lebar dari smartphone saat ini. Jadi kalau di tahun-tahun 2018 itu ada transisi dari 16:9 ke 18,5:9. Jadi kalau 18,5:9 itu biasanya agak kurusan dikit, kalau 19,5:9 itu biasanya tambah kurus dan tambah tinggi biasanya. Oke, langsung aja saya setting dulu dan kita berjumpa di video berikutnya. Nah, akhirnya pengujiannya sudah selesai ya. Jadi kita pakai tes AnTuTu benchmark untuk mengetahui skor dari smartphone ini ya. Jadi
saya pakai Antutu versi 10.5.2, jadi hasilnya 223.887. Jadi saya nggak pakai Antutu 11 karena keterbatasan RAM ya. Jadi RAM ini cuma 4 GB aja, jadi saya pakai yang versi 10.5.2 aja. Nah, untuk Oppo F7 ini sama dengan Realme 1. Jadi saya cek speknya di Google itu sama aja ya. Jadi baik Realme 1 atau Oppo F7 itu sama aja. Jadi cuma rebranding lah. Misalnya dari Redmi berapa ya? Jadi ada Redmi, terus ada Poco juga. Nah itu termasuk rebranding, tapi isi dalam-dalamannya dan desain-desainnya sama. Oh ya, jadi ini warna prism black, jadi ada kayak prisma gitu. Cuman ini bekas nempel sidik jari, jadi saya pegang aja tanpa casing, ini banyak bercak-bercak sidik jarinya. Dan minusnya ini adalah baterainya kembung, jadi ini backdownnya sempat ngangkat ya. Jadi ini backdownnya ngangkat, jadi membuat masa pakainya, karena masa pakai lah, karena kan sudah 7 tahun ya kan, waktunya sudah ganti baterai, itu untuk memperpanjang masa pakai baterai. Jadi skornya 223.887. Jadi skornya apa aja sih? Jadi untuk CPU nya kita dapat poin 84.000, GPU nya 26.000, memorinya 55.000, dan UX nya 57.000. Oke lah, untuk Oppo ini UX nya lebih bagus ketimbang Redmi. Kalau Redmi saya lihat-lihat sih kok agak berat ya untuk UI nya. Apa memang ada iklannya atau memang susunan UI nya yang lebih kompleks, saya kurang paham juga. Terus kita juga uji apa ya, kita juga uji storage test, itu dapatnya di 10.636.000. Jadi readnya di 295 Mbps, write-nya di 215, terus RAM-nya itu maksudnya random access read-nya 48 Mbps, write-nya 40 Mbps, dan AI read speed-nya tuh di 32 Mbps. Is oke lah untuk eMMC 5.1, karena di 2018 itu masih zamannya eMMC 5.1, jadi jarang banget orang-orang tuh yang pakai itu ya, yang pakai UFS, karena UFS itu mulainya tuh sekitar tahun 2020-2021 itu sudah mulai pakai UFS semua. Nah, kita uji sentuh aja, multi sentuh. Nah, ini kita bisa berapa ya? Jadi langsung aja kita sentuh. Jadi saatnya nggak boleh terlalu dekat ya. Jadi ini karena ini sensitivitasnya juga rendah. Jadi agak susah kalau uji multi sentuh ini, karena LCD yang dipakai ini ya, saya belum pernah ganti LCD, cuman agak gimana gitu LCD-nya kalau menurut saya. Mungkin karena keterbatasan usia mungkin. Jadi LCD-nya tuh agak rewel kadang-kadang. Jadi cuma dapatnya 3 ya. Jadi multi sentuhnya ini aslinya sih bisa 10 ya, cuman karena LCD-nya bermasalah jadi ya dapatnya poin 4. Sebenarnya nggak masalah, cuman kenapa ini susah mendeteksi ya. Jadi ya is oke karena ada tempered glass-nya juga, dan itu ya keterbatasan usia aja, jadi agak aslinya sebenarnya tadi saya cek itu bisa sampai 10 ya. Is oke lah, kita lewati aja untuk LCD-nya, langsung ke spesifikasinya. Jadi saya pakai CPU Z aja. Jadi untuk spesifikasinya tuh Helio P60 2 GHz, jadi 8 core semua, dan ada
Kecepatannya sama, cuman beda Cortex-nya, di Cortex A73 dan A53 sama 2 GHz semua, dan GPU-nya Mali G72 MP3. Dan di device-nya juga ini ada tulisannya Oppo Realme 1. Jadi dulu kan Realme kan masih anaknya Oppo. Jadi sebelum pisah entah tahun berapa itu, Realme itu masih ya anak perusahaannya Oppo, seperti itulah. Jadi ini juga rebranding dari Oppo Realme 1. Jadi untuk screen-nya 6 inci, PPI-nya 402, jadi termasuk yang rapat sekali 402 dan termasuk bagus. Total RAM-nya 3,7 MB ya. Jadi kapasitasnya 4 GB untuk RAM-nya, dan release date-nya benar di 2018 tanggal 1 bulan 5. Dan di sistem ini Android-nya 9, API-nya versi 28, dan untuk root access-nya no. Terus di baterainya nih kapasitasnya 3400 mAh, terus di thermalnya sini baterainya 35 derajat Celcius, ada sensornya cukup lengkap, jadi ada accelerometer, magnetometer, orientation, ada gyro juga lumayan, terus ada proximity juga, terus ada unscaling, terus ada sensor cahaya juga, jadi cukup lengkap untuk di tahun 2018 seperti itu. Kalau di AIDA sih ya sama aja, cuman lebih lengkap lagi. Jadi ada kamera juga ya sebenarnya. Ini CPU bukan, terus layar, ini versi Android-nya, versi Pi. Nah terus cek untuk kameranya. Jadi kameranya tuh resolusinya 13 megapiksel, terus untuk videonya 2,1 megapiksel. Jadi untuk fitur-fiturnya bisa teman-teman lihat di sini, dan ada kamera depannya tuh 8 megapiksel, dan untuk resolusi videonya masih 1080p ya. Standar lah. Karena 1080p itu masih dipakai hingga tahun 2025. Ya walaupun ada yang 4K tapi harga 5 jutaan, tapi 1080p ini paling ideal dan paling mainstream digunakan. Jadi meskipun teman-teman punya resolusi 1080p, tapi untuk playbacknya atau sharing filenya mudah daripada teman-teman punya kamera 4K cuman rekamnya di 4K cuman di sharing. Itu kadang-kadang ada beberapa perangkat yang bisa playback video 4K dan ada yang gak support. Jadi beruntunglah pakai 1080p, karena 1080p itu kalau menurut saya tuh kualitasnya juga kalau untuk tahun 2025 sih nggak terlalu buruk dan nggak bagus-bagus amat juga. Jadi ya sedang lah, untuk dokumentasi atau mengabadikan momen is cukup, jadi nggak ngabisin memori juga. Dan untuk keterangan memori kameranya ada di sini, jadi itu aja. Kalau untuk perangkatnya, memori, suhunya nih suhu baterai, ada sensor juga seperti tadi, dan itu aja. Jadi langsung aja kita coba kameranya. Nah untuk kameranya seperti ini. Jadi ada mode potret, ada mode foto, video. Jadi cuman itu aja. Untuk videonya 720p atau 1080p. Jadi pakai yang 30 fps. Jadi kita nggak bisa milih 60 fps atau lebih ya. Jadi cuman di 1080p aja. Nah untuk rekamannya kita pengaturannya cuman ini aja ya, tombol volume, bunyi nana, lokasi, dan selfie flip. Terus untuk cantikannya bisa diatur dari sini, dan untuk modenya mungkin cuman sini ya, mode pano, mode pakar ini cuman exposure, autofocus nih kita bisa atur sendiri, exposure kita bisa atur sendiri juga untuk mode pakar. Jadi langsung aja kita rekam untuk di video 1080p nya hasilnya gimana. Nah ini teman-teman, jadi ini adalah video yang saya ambil di HP Oppo F7 langsung. Jadi saya nggak pakai headset atau saya nggak pakai alat tambahan. Jadi
ini hasil apa adanya. Jadi Oppo F7 seperti ini, untuk pengambilan warnanya seperti ini. Jadi is oke lah. Ini untuk fokusnya, nggak bisa dibilang cepet dan nggak bisa dibilang lambat sih, karena untuk tahun segini kamera juga kalau buat Oppo sih mementingkan selfie ya. Jadi untuk kamera belakang sih kalau Oppo tahun-tahun segini tuh ya kualitasnya ya bagus dan nggak terlalu wow. Kalau menurut saya nggak terlalu sampai wow sampai ingin beli itu enggak sih kalau dulu. Jadi cuman dulu tuh kalau Oppo kan selfie expert ya. Terus ada juga cuff ini, di untuk fokusnya seperti ini, gak susah ya untuk fokusnya. Oh kebalik deh. Nah untuk fokusnya seperti ini, jadi harus dimanualkan fokusnya. Nah ini baru fokus, dan ini cuff ini tulisannya. Ini sabun cuci muka ya, jadi buat sampling video aja. Jadi kalau ketika video saya saya buka seperti ini, teman-teman bisa dengar. Oke, sekian dulu videonya. Nah, itu hasil rekaman dari videonya. Apakah ada fitur lain? Kalau menurut saya sih fiturnya basic ya untuk Android 9. Jadi kalau untuk Android 9 ini tidak tersedia fitur dark mode ya. Jadi dark mode itu ada ketika Android 10 atau enggak Android 11 kalau nggak salah. Jadi Android 9 ini belum kebagian untuk fitur dark mode kalau menurut saya. Jadi kalau dark mode itu biasanya di aplikasinya ada pengaturannya, tapi teman-teman harus setting secara manual, jadi nggak sinkron dengan HP-nya. Jadi kalau saya ketik gelap, mode gelap itu nggak ada, misalkan mode ya, kok agak susah. Nah itu cuma ada mode pesawat, mode getar, mode diam, mode kinerja tinggi, mode hemat daya, mode operasi, dan mode mengemudi, mode bermotor. Cuman ada itu aja, jadi gak ada dark mode. Nah apakah ini bisa di rata kanan? Jawabannya adalah bisa. Jadi teman-teman kalau mau punya HP Oppo itu pasti bisa di rata kanan ya. Jadi cuman ada pelindungan konsumsi daya cerdas. Jadi ini untuk konsumsi daya cerdas, terus ada opsi penghemat daya, dan ada mode kinerja tinggi. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan untuk modenya. Jadi untuk mode kinerja tinggi itu biasanya untuk ngegame, kalau hemat daya ya biasanya untuk penggunaan sehari-hari. Dan baterainya sekarang tinggal 22%. Tadi itu sekitar sejam yang lalu saya tinggal 83%. Jadi cukup boros lah, karena mengingatkan untuk baterainya kembung ya. Jadi daya tahan baterainya juga berkurang. Otomatis kalau teman-teman mau beli ini, diperhatikan dulu kualitas baterainya, apakah baterainya baik atau buruk. Kalau misalnya buruk ya segera ganti aja. Dan unit yang saya pakai selama 6 tahun ini itu ada bercak-bercak gitu ya. Jadi kayak ada perbedaan warna karena usia LCD-nya yang semakin tua. Jadi saya pakai 8 tahun ini ada bercak-bercaknya di sini. Di LCD-nya tuh warnanya sudah nggak rata lagi, apalagi di pinggir-pinggir seperti itu. Istilahnya apa saya lupa gitu. Tapi untuk penggunaan sehari-hari sih aman kalau menurut saya. Jadi kesimpulannya, apakah Oppo F7 ini worth it? Jawabannya adalah tergantung siapa yang pakai. Kalau orang tua dan suka scroll sosmed, saya rasa ini masih worth it, karena kecepatannya juga gak terlalu lelet-lelet banget, dan RAM-nya juga 464 GB. Nah, kalau misalnya teman-teman adalah seorang gaming atau misalnya ingin game tipis-tipis, itu masih bisa. Tapi kalau untuk game yang serius, saya rasa ini gak cukup ya, karena
untuk modelan sekarang itu banyak HP 1 jutaan terutama dari Samsung itu pakai Helio G99, itu sangat kenceng banget. Dan ada juga Oppo, ada juga HP dari Xiaomi yang pakai Helio G85 harga 1 juta itu experience-nya lebih baik daripada ini. Dan yang paling penting adalah ini sudah nggak dapat Android update, jadi cuma di upgrade sekali aja dari Android 8 ke Android 9 atau Android Pie. Ya harapannya ketika teman-teman pakai HP ini sebaiknya digunakan untuk pemakaian ringan aja seperti scroll sosmed atau main Tetris atau main kartu, itu lumayan daripada teman-teman main Mobile Legends pakai ini. Saya rasa untuk tahun 2025 kurang menyenangkan mungkin untuk main game, jadi saya nggak tes gaming di sini. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman butuh HP yang cuman sehari-hari, F7 Yacht ini cukup untuk menemani teman-teman, apalagi ini dijadikan HP secondary ya. Kalau misalnya untuk terima telepon, terima SMS, balas chat, saya rasa cukup. Jadi kalau teman-teman ingin butuh HP yang speknya lebih tinggi, jangan beli ini, karena ini sudah ketinggalan jauh dan nggak dapat Android update. Oke, sekian dulu unboxing saya dan review saya mengenai Oppo F7 Yacht. Terima kasih sudah menonton.